Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastabi'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya dari komunitas apa Mbak? Mohon maaf. Laznas. Iya, Laznas Salam Setara. Laznas Salam Setara. Sahabat-sahabat dari komunitas Laznas, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa sama-sama berbagi, sama-sama bertukar inspirasi, pengalaman, dan hal-hal yang penting untuk kita diskusikan. Tema kita kebetulan bukan tema yang berat ya. Saya lebih ingin nanti kita banyak berdiskusi, berdialog, menyangkut pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup kita tentunya. Sekarang ini kita dan Bapak Ibu semuanya sepertinya mengikuti kabar terkini dari hiruk pikuk di negeri kita ya. Ada banyak saudara-saudara kita yang jadi korban, kemudian kerusuhan kita saksikan di mana-mana. Tentu apa yang ingin saya sampaikan ini kalau tidak dipahami sesuai konteksnya itu terlihat tidak relevan. Karena kalau kita bicara kebahagiaan, ini kan bicara satu dunia yang memang berkaitan dengan sisi batiniah kita, sisi hati kita. Sementara di luar sana, anggap misalnya nanti kalau saya bicara tentang pentingnya kepasrahan, pentingnya bagaimana memanage pikiran dan seterusnya, bagaimana dengan kerusakan, dengan perilaku para pejabat kita yang korup? Masa kita harus pasrah begitu aja? Jangan dipertentangkan antara itu ya. Karena apa yang kita sampaikan ini konteksnya berbeda. Petuah-petuah keagamaan yang berfokus mengoreksi hati itu kadang-kadang tidak perlu kita pertentangkan dengan keharusan kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, mengoreksi yang salah, begitu ya, mengkritik pemerintah ketika pemerintah itu keliru. Tidak ada pertentangan dengan semua itu. Karena itu perlu saya tegaskan di awal bahwa apa yang akan kita sampaikan ini memiliki konteks yang berbeda dengan apa yang terjadi belakangan ini di negeri kita. Meskipun nanti tetap ada relevansinya ya, tetap ada relevansinya. Dari perspektif keislaman, saya kira kita semua sudah tahu, kita semua sudah paham tentang pentingnya bagaimana menghargai nikmat, bagaimana menanamkan rasa syukur itu ya. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah sering menyimak ceramah keagamaan yang semacam itu. Saya ingin mengajak Anda sekarang untuk berpikir dan berusaha untuk menggunakan logika sekaligus hati kita dalam mencerna tentang apa hakikat kebahagiaan itu sendiri. Kenapa selama ini kita jarang atau kurang merasa bahagia? Kenapa kita itu kadang-kadang merasakan kekeringan batin? Kenapa kita ini kok tidak bisa berdamai dengan kenyataan? Saya sudah beragama bertahun-tahun, tapi kenapa kok nggak ada rasanya dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan. Saya ada satu buku, kalau kita bicara dari perspektif Islam, barangkali Bapak Ibu sudah banyak menyimak itu ya. Nah sekarang saya ingin buktikan bahwa apa yang sering dinasehatkan dalam hadis, apa yang sering disampaikan dalam petuah-petuah para ulama, itu juga sebetulnya dijumpai gitu loh, dalam tradisi agama yang berbeda. Sebagai bukti bahwa menyangkut urusan atau cara mengoreksi batin, cara memanage hati itu ya kurang lebih panduannya bersifat universal. Mau orang agama manapun itu akan mengakui pentingnya bersyukur itu. Sekarang saya akan bawa dan membacakan satu buku, bukunya Haimin Sunim, lagi-lagi ya, bukunya Haimin Sunim.
Saya belakangan ini banyak membaca tulisan-tulisannya, dan nasihat-nasihatnya ini udah nggak jauh beda dengan petuahnya para ulama muslim, dengan hadis-hadis Nabi gitu ya. Jadi kita ini di Islam, Pak, sudah punya bekal yang lebih dari cukup untuk membahagiakan hidup kita itu. Cuma kitanya aja yang kadang-kadang nggak ngeh gitu loh. Karena itu sekarang kita akan merefleksikan itu ya dalam pertemuan kali ini. Haimin Sunim ini nulis buku, kurang lebih ada 3 bukunya yang terkenal. Pertama, The Things You Can See Only When You Slow Down. Kemudian ada satu lagi nih, ini yang relate dengan kehidupan banyak orang. When Things Don't Go Your Way, ketika sesuatu itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Banyak hal dalam hidup kan terjadi dalam kenyataan hidup kita, itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Perasaan yang alamiah yang biasanya muncul manakala ada sesuatu berjalan tidak sesuai harapan itu udah pasti rasa kecewa. Pertanyaan yang penting kemudian adalah bagaimana cara kita memanage rasa kecewa itu. Jadi mengesampingkan kekecewaan itu bukan perkara yang mudah, tapi kita bisa gitu loh. Mengatur hati kita, memanage cara berpikir kita, mengoreksi cara berpikir kita dalam memaknai kekecewaan hidup itu. Saya akan bacakan beberapa part yang relate dengan tema kita pagi hari ini. Haimin Sunim ini punya pandangan, dan pandangan ini tidak jauh berbeda dengan nasihat-nasihat keagamaan yang sering kita simak dari para ulama, para kiai, dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita ini gak bahagia? Kata dia. Dia memulai bukunya dengan satu pertanyaan. Why are we unhappy? Kenapa kita ini gak bahagia? Di paragraf awal dia udah ngasih jawaban yang bisa membuat kita tertegun sejenak. The answer is rather simple. Jawaban itu sangat simpel, kata Haimin Sunim. Haimin Sunim ini seorang biksu, saudara. Dia agamanya Buddha, bukan Muslim gitu ya. Tapi kearifan dan kebijaksanaannya tidak jauh berbeda dengan kearifan dan kebijaksanaan yang kita temukan dalam agama kita. We are unhappy because we can't find peace with what is. We wish things to be different from what is happening at that moment. Jadi intinya, rahasia ketidakbahagiaan kita atau sebab utama di balik ketidakbahagiaan kita itu karena kita nggak bisa berdamai dengan keadaan. Kita mengharapkan sesuatu itu berbeda. Kenyataan yang kita alami itu kita harapkan berbeda gitu loh dengan apa yang kita saksikan. Coba mari kita sama-sama merenungkan ini ya. Karena emang ada benernya gitu loh. Selama ini kegelisahan, nestapa, kesedihan yang tertanam dalam hati kita itu bermula dari ketidakmampuan kita menerima. Ketidakmampuan kita menerima keadaan dan kita mengharapkan keadaan ini berubah, padahal kadang-kadang usaha dan upaya kita sendiri terbatas gitu. Itulah awal mula dari penderitaan hidup itu. Anda yang mungkin mendapatkan ujian di bilik rumah tangga Anda. Ada yang diberikan ujian lewat laki-laki. Laki-laki ujiannya kadang-kadang datang dari perempuan, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang dari mertua, begitu ya. Kalau kita renungkan dengan seksama, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya setiap orang tuh sudah punya porsi ujiannya masing-masing gitu loh. Anda jangan pernah merasa sendiri dengan ujian hidup Anda itu. Jangan merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia gitu loh. Oh tidak. Orang-orang yang kadang tertawa lebar juga sebetulnya hatinya itu kadang-kadang diuji juga dengan kesengsaraan dan penderitaan batin. Cuma kita nggak tahu aja gitu loh. Oke, sekarang kenyataan hidup yang nggak bisa kita pungkiri. Semua orang dapat porsi penderitaan itu. Tanpa terkecuali itu. Nyaris tidak ada manusia di dunia ini, walau yang paling kaya sekalipun, yang nggak punya penderitaan. Pertanyaannya kemudian, kenapa hasilnya bisa beda gitu loh? Kenapa kalau emang semua manusia dikasih penderitaan dan ujian, kok yang ini tetap bahagia, yang ini enggak gitu loh? Yang ini bunuh diri, yang ini bertahan hidup. Kenapa bisa begitu? Berarti kan yang menjadi akarnya, seperti kata si Haimin Sunim ini, yang jadi akarnya itu bukan realitas, bukan masalah yang Anda hadapi itu.
Kata dia itu nggak ada sesuatu yang secara intrinsik dia itu menderita atau tidak menderita, menyedihkan atau tidak menyedihkan. Jadi kenyataan itu kata dia nih, kalau penjelasannya dia bersifat netral gitu loh. Kitalah yang memaknainya. Kerugian itu pada umumnya menimbulkan kesedihan. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa ada orang mengalami kerugian, yang satu bisa bangkit, yang satu terpuruk beneran gitu. Berarti kan yang menjadi sebab itu bukan kerugiannya, tapi penyikapan dia. Pikiran dia yang memaknai kerugian itu, dan sikap dia, gitu kan, yang menafsirkan kerugian itu. Jadi kata dia, kebahagiaan ini bergantung bagaimana cara kita menafsirkan dunia. Bukan soal kenyataan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau soal kenyataan pahit atau penderitaan hidup, semua orang punya gitu loh. Yang sering kita lupakan adalah bagaimana cara kita mengoreksi seni atau sikap kita dalam melihat dan menghadapi masalah hidup itu. Nah, kemudian ingin saya bacakan begini. Ini relate nih dengan tema kita. Itu satu ya. Dan ini penjelasan sangat masuk akal. Ya juga kalau kita pikir-pikir. Berarti kuncinya kalau kita pengen meningkatkan kebahagiaan hidup, konsekuensi logisnya kan kita harus mau belajar gitu kan, berdamai dengan kenyataan hidup yang kita saksikan. Karena kalau kita berkaca dalam kehidupan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi, para wali, orang-orang yang dalam agama kita itu punya kedudukan tinggi gitu kan, hidupnya menderita-menderita juga gitu loh. Bahkan penderitaan hidup mereka jauh lebih dahsyat ketimbang kita. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan kenikmatan hidup dan kenikmatan iman? Jawabannya itu tadi. Karena mereka bisa menafsirkan dunia dengan cara yang lebih positif. Jadi jangan dianggap enteng, Pak. Jadi cara berpikir kita ini mempengaruhi tindakan dan sikap kita gitu loh. Kalau cara berpikirnya bengkok, dia melihat sesuatu itu hanya buruk dan gelap saja, ya sudah hidupnya akan begitu, penuh dengan pesimisme gitu loh. Yang sering saya ajarkan kepada diri saya adalah bagaimana caranya kalau kita menghadapi sesuatu yang kurang menyenangkan, itu berusaha mencari celah kebaikan. Berusaha dan belajar yakin bahwa di balik sesuatu yang tidak menyenangkan ini, saya yakin Allah itu menitipkan sesuatu yang baik, cuman saya belum sadar. Itu salah satu langkah yang bisa kita tempuh kalau kita pengen mengedukasi diri kita supaya bisa lebih dewasa dalam bersikap, dalam menyikapi masalah hidup. Jadi kita ini, kalau anak kecil kan cara berpikirnya nggak begitu, Pak. Anak kecil itu misalnya minta gadget. Bagi dia ya udah, aku pengennya gadget dan aku tahu ya yang bikin aku senangnya gadget ini aja gitu loh, nggak ada yang lain. Kalau anak kecil kan biasanya keyeng gitu ya, nggak mau dikasih opsi lain. Aku pengen jalan-jalan ke mall, papa. Nggak usah ke mall, nak, ke warung aja. Nggak mau, pokoknya aku ke mall. Mallnya juga mallnya yang ini. Kalau anak kecil kan suka saklek gitu. Sadar atau tidak, Bapak Ibu sekalian, kita dalam beragama ini kadang-kadang mental kita masih kayak anak kecil kalau minta sama Gusti Allah itu. Minta aku berjodoh dengan si fulan dan sangat yakin betul bahwa kalau aku berjodoh dengan si fulan, pasti kehidupanku akan lebih baik. Padahal dari mana coba itu? Kepastian itu dari mana? Hanya dari sangkaan kita aja kan sebetulnya. Nggak ada kepastian juga gitu loh. Kita nggak bisa memastikan sesuatu yang belum terjadi. Cara orang beriman sendiri dalam berinteraksi dengan Tuhan itu kadang-kadang mencerminkan mental anak kecil yang kalau udah berharap, dia hanya tahu kebaikan itu di balik harapannya aja gitu loh. Sementara lupa bahwa Allah itu memutuskan sesuatu dengan pengetahuan yang tidak terbatas. Sementara kita menafsirkan kejadian dengan pengetahuan terbatas. Lalu yang terbatas ini kadang-kadang menghakimi gitu loh. Dua tanda kutip. Menghakimi pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas itu. Seolah-olah yang dia impikan itu sangat baik, yang Tuhan takdirkan itu sangat buruk gitu loh. Itu luar biasa. Itu disadari atau tidak kadang-kadang mendarat dalam hati kita. Karena kita tidak bisa menanamkan baik sangka gitu loh. Belajar mendidik mental kita untuk berbaik sangka dengan kejadian yang ada. Melihat kebaikan dari kejadian yang ada. Nah, ini orang non-muslim yang ngomong kayak gini ya. Sebagai bukti bahwa apa yang disampaikan dalam agama kita itu diafirmasi oleh tradisi agama lain sekalipun gitu kan. Artinya
Ini panduan yang sifatnya universal. Orang kalau pengen bahagia, mau agama Anda Buddha, Anda Muslim, Anda Kristen, ya begini caranya gitu loh. Kata Haimin Sunim di halaman selanjutnya, dia menjelaskan agak panjang. Tadi kan dia katakan bahwa salah satu sebabnya itu ya ketidakmampuan kita dalam berdamai atau harapan kita yang selalu menginginkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan gitu loh. Udah tahu kenyataannya begini, masih aja berharap begini. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi, berharap itu tidak salah. Orang berusaha untuk meraih kemungkinan terbaik dalam hidup itu bukan hal yang salah, bahkan kadang perlu. Tapi yang diperlukan juga adalah kesadaran diri bahwa usaha kita ini ada batasnya gitu loh. Dan manakala usaha kita ini sudah sampai pada titik batasannya, terus kemudian kita nggak bisa mengubah keadaan, ya nggak ada cara lain. Kecuali Anda berdamai dengan keadaan itu. Itulah kunci kebahagiaan sesungguhnya. Luar biasa kan? Kata Haimin Sunim, my point is that the mind is an intermediary agent, interpreting how we feel about what is happening in the world around us. Di poin inti yang ingin saya tegaskan, kata Haimin Sunim, pikiran kita, pikiran kita itu menjadi perantara gitu loh. Artinya, Anda mengalami sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, itu nggak otomatis langsung berdampak ke dalam batin kita tanpa adanya pikiran kita yang mengolah terlebih dulu. Ada orang mengalami hal yang sama dengan kita. Yang ini sama-sama bangkrut, ini juga bangkrut. Tapi kenapa yang ini bisa bangkit, yang ini terpuruk? Itu kan ada peranan pikiran di situ. Perantaranya itu pikiran kita gitu loh kan. Pikiran inilah yang menafsirkan, oh ini kejadian menyedihkan, oh ini kejadian menyengsarakan, kejadian ini menggembirakan. Jadi soal menggembirakan, menyengsarakan itu ada interpretasi dari mind kita, dari pikiran kita. Makanya penting nih, mengolah pikiran atau menanamkan cara berpikir yang positif, itu sangat penting. Kalau dalam bahasa agama kita itu namanya husnudzon, berbaik sangka gitu loh. Yang dikatakan Haimin Sunim itu pentingnya husnudzon gitu loh. Karena bagaimanapun mind atau pikiran kita atau sangkaan kita ini punya peranan besar dalam mendaratkan perasaan di sini gitu loh. Di saat kita diputuskan pacar pasti sedih. Di saat bisnis kita anjlok pasti sedih, gitu kan? Tapi yang perlu Anda sadari, Anda nggak sendirian gitu loh dengan pengalaman itu. Di saat rumah tangga Anda bercerai-berai, Anda pasti terhimpit gitu ya. Batin Anda merasa remuk. Di saat Anda mengalami keluarga yang broken home, pasti Anda merasakan kekecewaan besar. Tapi Anda nggak sendiri dengan semua itu gitu. Ada banyak orang di luar sana mengalami itu bahkan lebih parah dari itu. Kenapa mereka bisa bertahan dan bisa memperbaiki hidup mereka, lalu Anda tidak? Berarti kan ada persoalan di sini nih. Cara berpikir kita yang kadang-kadang nggak bisa mencari celah kebaikan dari kejadian pahit yang kita alami itu gitu loh. A raw experience is neither inherently good nor bad. Jadi pengalaman mentah itu, kata dia, itu nggak bisa dikatakan ini baik atau buruk secara inheren. Baik buruk itu menurut tafsiran kita gitu loh. Nah, itu dalam penjelasan dia ya. It just it. Ya itu sesuatu itu terjadi sebagaimana adanya gitu loh. Anda memaknai ini adalah penderitaan atau kebahagiaan itu bergantung pada ini. Karena begini, saya berikan contoh begini saudara-saudara. Ada cerita guru saya, itu orang dulunya itu nggak pernah sholat. Dan saya kira cerita-cerita semacam ini banyak terjadi di kehidupan masyarakat kita. Ada orang dulu hidupnya gelap, jauh dari Tuhan, tidak pernah sholat. Menjelang masa tua, tiba-tiba dia diberikan penyakit yang mengharuskan dia berbaring setiap hari di atas ranjang. Coba, mari kita renungkan sejenak. Orang ini mengalami penderitaan. Siapa yang tidak menderita ketika mengalami penyakit? Menderita. Tapi subhanallah, di balik penderitaan itu, dia mendapatkan keberkahan hidup. Ternyata titik awal perubahan hidupnya itu dari rumah sakit itu. Dari atas perbandingan ranjang itu. Beliau seorang dokter, orang ini seorang dokter. Waktu jadi seorang dokter dengan karir dan pencapaian yang prestisius gitu ya. Dia hidup mewah, hidup hedon. Tiba-tiba ketika
terbaring di atas ranjang, yang tadinya nggak pernah sholat, jadi ingat sama Tuhan gitu loh. Jadi manggil nama Allah, kemudian terdorong untuk sholat. Nggak cuma sholat, dia pun menambah kewajibannya itu dengan banyak amalan sunnah. Mulai baca wiridan, mulai baca sholawat. Hatinya yang dulunya gersang itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih sejuk, lebih dekat dia dengan Tuhannya. Kalau kita terhenti pada kejadian pahit itu saja, kalau akal kita atau pikiran kita itu hanya menafsirkan sesuatu yang pahit sebagai kepahitan saja, nggak berusaha untuk mencari kemungkinan dan pilihan terbaik, nggak mencari opsi maksud saya. Ada kemungkinan kebaikan di balik itu gitu maksudnya, nggak mau husnuzon, pengennya ngelihat suatu yang pahit itu sebagai sebuah keburukan dan penderitaan saja, sudah hidup kita akan selesai di situ gitu. Tapi dengan pemahaman yang lebih positif itu, orang itu kemudian subhanallah sampai akhir hayatnya katanya husnul khotimah. Yang dulunya hidupnya gelap, titik awalnya itu dari penderitaan gitu loh. Ada banyak orang di luar sana, titik kehidupannya itu berubah drastis setelah mengalami penderitaan, setelah mengalami hal-hal yang menyedihkan. Sebagai bukti bahwa ketika Anda tidak bahagia, jangan melulu menyalahkan kenyataan hidup gitu loh. Salahkan cara berpikir Anda terlebih dulu gitu loh. Karena itu yang menjadi akar masalahnya sebetulnya. Yang jadi akar masalahnya itu bukan kenyataan yang Anda lihat itu gitu loh. Tapi cara Anda menafsirkan, cara Anda memaknai, cara Anda merespon kejadian itu. Gitu. Nah ini yang dia bilang nih. Yet our minds are quick to judge and then interpret something as either pleasant or unpleasant. Jadi pikiran kita nih yang suka buru-buru menghukumi gitu loh. Oh ini kejadian yang menyedihkan, ini yang menggembirakan. Ada peranan kita, peranan nalar kita ini nih yang menafsirkan. Not surprisingly, the same raw experience can be interpreted quite differently. Oke, ada satu baris yang ingin saya baca irit dengan tema kita. The most well-known. Oke, sekarang kalau orang nanya, solusinya gimana kalau begitu? Ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak kita inginkan, nalar kita merespon, kadang-kadang responnya itu negatif, kadang-kadang kita tidak terima dengan kenyataan, kita marah, kita emosi, kita meluapkan emosi itu dengan banyak cara, bisa dengan menulis di medsos, bisa dengan memaki pasangan, bisa dengan memaki teman, melempar tas, apapun itu. Gimana solusinya? Supaya kita hidup lebih bahagia dan pemaknaan kita lebih positif. Ini jawabannya. The most well-known practice for countering the mind's tendency to wander is gratitude. Gratitude. Bersyukur. Gak ada cara lain. Kalau kita mau punya mental yang lebih dewasa, batin yang lebih sejuk, gitu ya, hidup yang lebih bahagia, memang mau tidak mau, kita diminta, dituntut untuk lebih banyak menunjukkan dan menanamkan rasa syukur. Rasa syukur itu, inti dari perasaan syukur itu adalah rasa di mana kita betul-betul berterima kasih atas karunia ilahi dan kita menyadari bahwa karunia ilahi ini menyentuh semua sendi kehidupan kita. Even di momen kita terpuruk sekalipun pasti ada kebaikan. Kita melihat kebaikan Gusti Allah di balik itu gitu loh. Itulah rasa syukur yang sesungguhnya. Jadi betul-betul melihat nikmat Allah ini sebagai sesuatu yang lebih besar, karunia-Nya lebih berlimpah. Dan itu tercurah pada kehidupan kita tanpa kita minta lagi sebagian besarnya itu. Coba Anda pernah membayangkan nggak? Selama ini kalau kita amati kehidupan kita dari belakang gitu ya. Dari mulai kita dirawat, kemudian kita tumbuh. Allah itu memberi kita akal sehat. Diberikan hati nurani. Diberikan panca indera yang sehat juga. Kemudian diberikan kesempatan belajar. Diberikan agama tuntunan hidup. Kan bisa saja Allah ini nyiptain kita, udah selesai begitu. Nggak usah diturunin namanya agama, kitab suci, nabi, nggak usah itu. Kan bisa saja sebetulnya. Kalau Tuhan mau gitu, Tuhan menciptakan kita layaknya makhluk yang ditelantarkan. Dia ciptakan kita, that's it. Udah selesai. Kamu hidup sesuai dengan kemauan kamu, akal kamu, nafsu kamu. Kan bisa saja. Tapi sebagai bentuk curahan karunia ilahi itu, dia turunkan para rasul.
Udah gitu kalau kita bukan Rasul doang, sebaik-baiknya Rasul, Pak. Kita ini umatnya Nabi Muhammad ini turunkan kepada kita, dan beliau itu adalah imamnya para nabi. Jadi kita ini, dua tanda kutip, diistimewakan sama Allah, karena kita diberikan Rasul yang merupakan sebaik-baiknya Rasul. Dikasih kesempatan menjadi umatnya, dikasih agamanya, Rasulnya udah nggak ada ulama yang melanjutkan ajarannya, kita bisa menjadikan itu sebagai panduan hidup, diberikan panduan, diberikan nikmat lagi. Rasa syukur ini adalah salah satu menanamkan rasa syukur ini merupakan salah satu cara kita dalam meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Kalau kita bisa melihat kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sendi kehidupan kita, bahkan di momen kita bersedih sekalipun, maka itu sebetulnya keuntungannya buat kita sendiri gitu loh. Ya itulah inti rasa syukur itu. Kita melihat bahwa jadi ungkapan aduh itu ketika kita mengeluh ya kan dengan ekspresi-ekspresi tertentu. Di saat kita mengeluh, kalau orang bersyukur itu nggak sampai pada keluhan, tapi dia berusaha mencari kemungkinan. Tapi ini masih mungkin. Ada kebaikan. Allah mentakdirkan ini buat saya. Oh, mungkin tujuannya supaya saya begini, supaya saya sadar, supaya saya tidak terlena dengan harta. Sesekali kadang harta itu diambil sejenak, gitu kan? Entah itu karena perusahaan kita, entah itu karena usaha kita yang kurang beruntung, entah itu karena masalah ini, masalah itu. Mungkin ini cara Allah memanggil saya. Kan kalau pemaknaan kita positif, sikap yang kita tunjukkan juga kan tidak menguntungkan juga buat kita gitu loh. Jadi ketika kita menanamkan rasa syukur itu, yang mendapatkan keuntungannya bukan siapa-siapa, ya kita juga gitu loh. Hati kita ya semakin damai, kita tidak diperbudak oleh kenyataan pahit yang kita alami, kita tidak menderita secara berlebihan. Jadi disadari atau tidak, ketika kita berusaha untuk bersyukur, berterima kasih, melihat kebaikan Tuhan itu secara lebih secara lebih positif begitu ya, melihat karunia-Nya lebih berlimpah ketimbang ujian yang Dia berikan. Keuntungan dari sikap semacam ini ya kita juga yang merasakan, bukan orang lain gitu loh. Jadi inilah cara agama dalam menuntun batin manusia. Ya kalau di Islam lebih banyak lagi nasihat-nasihat kayak begini. Dalam hadis Nabi itu kan yang terkenal itu Nabi dalam sebuah hadis sahih bilang, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman itu mengagumkan, kata Nabi. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan keistimewaan ini enggak dimiliki kecuali orang beriman. Apa keistimewaan itu? Keistimewaan yang mengagumkan itu apa bagi orang beriman? In asobat hussarra syakar. Kalau dia diberikan kelapangan, dia bersyukur. Gak sombong, dan gak menyelewengkan nikmatnya untuk sesuatu yang terlarang. Gak foya-foya, gak hedon gitu loh. Orang beriman, yang beneran beriman ya. Yang beneran beriman. Di saat dia menerima kelapangan, dia mengingat Tuhan di balik kelapangan yang dia dapatkan. Bersyukur kepada Allah. Artinya, dan salah satu ekspresi rasa syukur itu ya kita menggunakan harta sesuai dengan fungsinya gitu. Wa in asabatu dharra sabar. Manakala dia ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar. Udah, inti kehidupan kita kalau mau kalau mau benar itu ya begitu. Tahu diri gitu loh. Kata kuncinya itu. Di saat Anda mendapatkan kelapangan, jangan sekali-kali mengira bahwa itu adalah hasil usaha Anda saja. Ada Tuhan di sana yang berperan, yang menggerakkan hati Anda, lisan Anda, kaki Anda, pikiran Anda. Kesuksesan dan keberhasilan yang kita dapat itu nggak lepas dari kuasa ilahi juga. Karena itu, jangan Anda selewengkan untuk sesuatu yang memang dilarang oleh agama dan merugikan banyak orang. Orang beriman yang benar beriman nggak mungkin korup, Pak. Nggak mungkin punya mental serakah, mental maling gitu loh. Udah dapat gaji ratusan juta masih korupsi. Kan itu orang nggak normal sebetulnya. Udah gitu dia ngaku sebagai orang beragama lagi. Di agama itu sebetulnya punya peranan besar dalam menuntun sikap kita, cara berpikir kita, memenuhi kebutuhan spiritual kita. Ketika agama itu tertanam secara mantap
Dia bisa mengoreksi hal-hal yang bengkok dari kehidupan kita, cara berpikir kita, cara kita memaknai kepemilikan, cara kita memaknai masalah hidup dan seterusnya. Itulah pentingnya beragama. Di dalam keadaan kita mendapatkan kelapangan, kita tidak terlena dengan kelapangan, wa kana khairan lahu, dan itu baik bagi dirinya, kata Nabi. Jadi ketika kita mendapatkan kelapangan, kelapangan itu baik buat kita kalau memang disikapi dengan rasa syukur. Wa in asabathu dharra, ketika ditimpa oleh kesusahan, sabar. Wa kana khairan lahu, dia bersabar dan kesabaran itu baik bagi dirinya. Jadi dalam keadaan apapun, orang beriman yang jujur dengan keimanannya ini selalu mendapatkan blessing gitu loh. Saya mendapatkan keberkahan dan kebaikan karena dia bisa kata kuncinya apa di situ? Sama mirip dengan yang disebutkan, pentingnya cara kita menafsirkan keadaan gitu loh. Ini Nabi itu mengajari kita di saat kita mendapatkan kelapangan, ayo bagaimana cara kamu menafsirkan kelapangan itu? Oh, itu karunia ilahi. Kalau kita memandang itu sebagai karunia ilahi, maka kita tidak akan sewenang-wenang dalam menggunakan kelapangan itu gitu loh. Beda dengan orang yang punya mindset, oh ini kelapangan hasil kerja saya, hasil usaha saya punya duit karena hasil kerja keras saya. Dia merasa ini hasil usahanya, dia gunakanlah untuk kepentingan dirinya semata, kepentingan perut dan syahwatnya semata. Akhirnya terjadilah orang-orang serakah itu, gitu loh. Lihat Pak, bagaimana pesan-pesan keagamaan ini kalau kita refleksikan secara mendalam dalam hidup, itu luar biasa gitu loh. Nah, ketika Anda mendapatkan kesusahan, kepahitan hidup, apapun itu bentuknya, bagaimana cara main Anda menafsirkan itu? Nah, Nabi mengajarkan kita, ya bersabar, mau gimana lagi? Kadang-kadang emang kita kan dihadapkan dengan momen kita nggak bisa mengubah keadaan gitu loh. Nggak ada opsi lain, kecuali kita menahan itu. Sabar kan intinya begitu, menahan. Sambil kita berusaha mengajari nalar kita untuk berpikir secara lebih positif. Bahwa ada kemungkinan-kemungkinan baik di balik kejadian yang kurang menyenangkan ini, cuman kita belum sadar aja gitu loh. Nah, itu kan penting kan. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, oke Ustadz, saya terima itu penjelasan. Sekarang mana yang terbaik bagi kita? Jadi orang miskin yang bersabar atau jadi orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih baik? Itu pertanyaan sebagian orang. Kadang-kadang kan soalnya begini, ada orang ketika dikasih kekayaan, hidupnya itu jadi gelap gitu loh. Ada orang ketika dikasih kemiskinan atau keterbatasan hidup, dia jadi lebih ingat kepada Tuhannya. Gitu kan? Gimana kita coba itu kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini. Jawaban guru saya menarik. Kata beliau, yang terpenting itu bukan kamu kaya atau miskin. Dua-duanya sama-sama punya kesempatan untuk dekat dan mendapatkan makom tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana penyikapannya. Kalau Allah menempatkan Anda di posisi orang kaya dan Anda bersyukur, itu makom Anda lebih tinggi. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki Anda jadi orang yang tidak kaya, saya tidak bilang miskin, tidak kaya, tidak begitu kaya, dan Anda bersabar, Anda juga bisa mendapatkan makom yang tinggi. Jadi kita ini, Bapak Ibu sekalian, dikasih kesempatan yang sama untuk menaikkan level dan derajat kita di sisi Tuhan itu dengan segala kenyataan hidup yang kita punya. Orang kaya ya bisa terhormat di sisi Tuhan kalau dia betul-betul mensyukuri kekayaan. Orang miskin juga bisa menjadi wali, menjadi orang yang dekat dengan Allah kalau dia betul-betul menerima kenyataan. Pejabat ya bisa jadi orang terhormat dalam pandangan agama kalau dia amanah dengan jabatannya. Rakyat jelata juga bisa mencapai makom yang tinggi kalau dia betul-betul menjalankan fungsi dan kewajibannya. Kewajibannya, ibu rumah tangga kewajibannya mendidik anak, bapak-bapak kewajibannya menafkahi keluarga. Semua kita gitu loh. Anda jangan bayangkan dekat dengan Tuhan itu harus dengan membaca wiridan Yasin 30 kali, baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali, baca Subhanallah sekian ribu kali dan seterusnya. Gak semua orang punya kesempatan itu gitu loh. Ada orang-orang yang waktunya itu terkuras untuk bekerja, bercucuran keringat di pinggiran jalan raya. Mereka memperjuangkan nasib keluarganya. Itu orang-orang semacam itu, disadari atau dia lagi ngewirid juga gitu loh. Kan inti dari wiridan itu supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan kita. Ada orang-orang yang dekat dengan Tuhannya bukan melalui masjid,
bukan melalui lembaran mushaf Al-Quran, tapi melalui cucuran keringat dan kelelahan. Dan jangan Anda merasa inferior, Anda lebih rendah daripada orang-orang yang rajin melakukan amalan sunnah. Karena bagaimanapun Allah itu sudah menyeting kehidupan kita dengan kotak yang berbeda-beda. Ada orang yang begini, ada orang yang begitu. Nah kita ini bentuk keadilan Allah, kita ini dikasih kesempatan yang sama gitu loh. Menjadi orang yang mulia atau untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat itu, kita dikasih kesempatan yang sama. Saya kira begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kita pagi hari ini. Selebihnya mungkin kita buka sesi diskusi, tanya jawab. Saya cukupkan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.